bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dari Tuhan. Dengan sukacita kita diberikan kesempatan untuk memuji, besarkan nama Tuhan bersama istri dan anak kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dan saatnya
kita akan menikmati berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kita dan membangkitkan semangat kita. Kita percaya urapan Allah yang khusus bekerja di dalam setiap kita semua yang mendengar pada pagi hari ini, dan juga kepada hambanya, Ibu Gembala yang menyampaikan kebenaran firman ini kepada kita semua. Kita percaya kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dahsyat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati kami bersama keluarga kami tercinta. Kami boleh memuji Engkau dan kami percaya Tuhan disenangkanlah pujian kami. Dan kami Tuhan bersyukur karena kuasa Allah tetap bekerja dengan luar biasa. Sukacita Allah melampaui menjamah setiap kami semua Tuhan, kepada setiap umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Sebentar kami juga akan dilengkapi, disempurnakan pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Gembala dengan urapan Allah yang khusus, dan kami percaya Tuhan setiap kami juga yang mendengar firman-Mu, kami juga diurapi oleh urapan Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan meteraikan setiap perkataan firman-Mu dan pengertiannya di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati kebenaran firman Tuhan yang ini adalah pesan khusus dari Engkau. Dan kami percaya kalau saat ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Ada kuasa Allah yang membangkitkan iman percaya kami, kuasa Allah yang membangkitkan iman kami, teguhkan kembali kami Tuhan. Dan kami terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan kami semua dilindungi dan dinaungi oleh kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap kami semua. Kami mau mendengar, duduk tenang, menikmati berkat firman Tuhan, dan firman Tuhan berkuasa itu akan tinggal di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pada saat ini, walaupun kita semua ada di rumah masing-masing. Tetapi tidak kurang dari kasih Allah. Hadirat Allah ada bersama dengan kita semua. Baik di dalam keluarga kita, baik sekarang ada di sini, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau 2 hari lalu kita sudah merayakan umat Kristiani Jumat Agung, yang artinya kematian Yesus. Seluruh dunia merayakan, mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Seluruh dunia mengakui ini semua. Oleh sebab itu kita umat Kristiani percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ini. Kebangkitan Yesus memulihkan umat manusia. Saya akan memberikan renungan firman Tuhan pada saat ini, di mana kita boleh mengenal, kita tahu, tetapi banyak orang pun yang tidak tahu apa arti itu salib. Yesus mati, memikul salib. Itu salib bukan sembarang salib, hanya kayu barangkali. Tetapi di dalam salib itu ada dosa-dosa manusia, ada penderitaan manusia, ada segala penyakit manusia. Segala kesusahan manusia Yesus pikul di dalam kayu salib itu. Sehingga Yesus rela karena dia mengasihi kita. Dia rela menderita. Dia rela dianiaya. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua, agar kita terbebas dari belenggu dosa itu. Kita terbebas dari penderitaan. Kita terbebas dari penyakit. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita imani, bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Tanpa kematian, tanpa salib, kita tidak mungkin akan terima keselamatan.
Melalui salib itu kita terima keselamatan itu. Melalui salib itu kita menerima kebebasan dari belenggu dosa. Dari salib itu kita menerima kesembuhan dari segala penyakit. Melalui salib itu kita terbebas dari pergumulan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita melihat, tapi bagi salib bagi Yesus bukan hanya sekedar penderitaan, bukan hanya sekedar siksaan, bukan hanya sekedar kesedihan, melainkan bagi Yesus salib adalah sebuah tugas yang harus Yesus lakukan, yang harus dia pikul, yang harus dia kerjakan, karena ini tugas dari Bapa di sorga. Yesus sangat mengasihi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yesus tahu bagaimana keadaan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga melihat keadaan umat manusia yang sudah banyak melakukan segala kejahatan, yang sudah banyak melakukan dosa. Bapa di sorga, dia melihat keadaan manusia, sehingga Bapa di sorga dia memberikan anaknya yang tunggal itu untuk datang ke dunia menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, karena itu Yesus melakukannya dengan setia dan taat sampai ke bukit Golgota. Dia memikul salib yang berat itu. Secara manusia dia tidak sanggup. Dia berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan oleh kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu ya Bapa." Yesus sebagai manusia, dia tidak sanggup memikul segala dosa-dosa umat manusia. Tidak sanggup memikul segala penderitaan manusia. Tetapi karena ini adalah perintah dari Bapa di sorga, dan dia melakukannya dengan setia dan taat. Dan pada hari ini, hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan mengalahkan maut. Yesus yang kita sembah bukan hanya sampai di kematian saja, tetapi Yesus bangkit. Dia menyatakan dirinya bahwa dialah Allah, dialah Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Yesus yang walaupun rupa sebagai manusia, tetapi dia juga sebagai Allah, sebagai Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percayai. Tetapi Yesus tidak hanya sampai di kematian, tetapi Yesus menyatakan kuasanya bahwa dia bangkit. Karena dia mengasihi kita, dia menyatakan kuasanya untuk kita semua boleh melihat bahwa kuasa kebangkitannya begitu luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Oleh sebab itu kebangkitan Tuhan tidak dirayakan dengan seperti kalau Natal. Kebangkitan Tuhan hanya biasa-biasa. Padahal di dalam kebangkitan itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita mengerti, coba kita baca di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, Yesaya 57 ayat yang ke-15, saya bacakan dalam nama Yesus. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesus sebagai Allah tempatnya di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha mulia. Dia
bersemayam di sana. Tetapi dikatakan aku juga bersemayam di tempat bersama dengan orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang mengalami kesusahan. Orang-orang yang mengalami penderitaan. Dikatakan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oleh sebab itu saya memberikan tema Paskah membawa pemulihan. Paskah membawa semangat baru bagi kita semua. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid lari bersembunyi. Seolah-olah dia tidak ada pengharapan lagi. Dia yang mengharapkan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tetapi dia sudah mati sekarang. Pengharapannya hilang. Semangatnya hilang. Dia pikir kepada siapa lagi aku berharap. Tidak ada lagi harapan untuk kita semua. Dia lupa perkataan Yesus. Coba kita baca di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 7 yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus pernah berkata kepada murid-murid. Dia pernah memberitahu kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa anak manusia akan diserahkan oleh orang-orang yang berdosa dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dikatakan. Mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Oleh sebab itu mereka hilang pengharapan, hilang semangat, hilang untuk mereka boleh bangkit. Oleh sebab itu mereka lari menyembunyikan diri di rumah masing-masing. Mereka berkumpul di rumah, sembunyi, tutup pintu rapat-rapat karena mereka merasa ketakutan. Mereka lupa akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, begitu juga kita sama. Kalau kita tidak ada firman dalam hidup kita, kita lupa akan firman Tuhan. Kita tidak ada firman di dalam hati dan di pikiran kita, maka kita akan merasa ketakutan yang luar biasa hari-hari ini. Kita akan merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada semangat lagi. Pada hari-hari ini banyak orang yang patah semangat. Banyak orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Kalau saya melihat tayangan di televisi tadi malam, dipanggil tukang ojek. Dia katakan, sekarang apa yang Bapak rasakan? Dia bilang, saya sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa. Saya diusir dari rumah kontrakan karena saya tidak sudah 2 bulan tidak bayar kontrakan. Karena penghasilannya sudah bukannya tidak ada, menurun. Apalagi sekarang dikasih perintah PSBB. Tukang ojek online sudah tidak bisa lagi membawa penumpang. Apa harapan saya untuk menghidupi anak istri saya? Bagaimana saya bisa dapat uang untuk saya menghidupi anak istri saya? Bayar kontrakan tidak bisa sampai dia tidur di emperan ruko. Untung dia katakan ada teman saya sesama tukang ojek. Dia katakan, kenapa kamu tinggal di sini? Dia bilang karena dia diusir dari kontrakan karena sudah 2 bulan tidak bayar kontrakan. Ini keadaan sekarang ini. Bukan saja masalah virus corona, tetapi ini berdampak luas. Kalau sampai ini berlarut-larut terjadi, saudara-saudara bayangkan apa yang akan terjadi untuk kelanjutannya. Tentu kejahatan demi kejahatan. Saya mendapat WA dari langganan saya yang biasa jual ayam, jual kue.
Dia orang sederhana, bahkan di bawah sederhana. Oleh sebab itu dia jualan dari Tangerang ke Jakarta setiap pagi. Ketika dia pulang, rumahnya dibobol maling. Ada apa di rumahnya? Rumah orang sederhana dibobol maling, apa yang dicari? Nah, ini keadaan sekarang. Sampai dibilang, tante, rumah saya nggak ada apa-apa, kok dibobol maling, berantakan ini, lemari berantakan semua. Ada HP suaminya, ya bukan HP mahal, HP jadul. Ada celengan yang setiap hari dia dapat keuntungan sedikit, dia sisihin, celengin. Habis itu dibawa, tante. Sekarang, keadaan sekarang, mereka bingung mencari uang bagaimana. Pemerintah berusaha sekuat tenaga, pikiran, bahkan uang dikeluarkan untuk membantu rakyat miskin. Saudara bisa bayangkan, Yesus bangkit untuk memberikan pemulihan bagi kita, umat manusia yang percaya. Saudara-saudara, saya mendengar, saya melihat ini semua. Aduh, saya cuma berdoa, Tuhan tolong jangan sampai terjadi di Indonesia. Saya melihat tayangan di televisi di Eduardo apa Ecuador ya. Itu saya nggak tahu letaknya di mana, Amerika Selatan apa Amerika Tengah. Itu keadaan sekarang, aduh, saya sangat miris. Mayat bergelimpangan. Pemerintah sudah tidak bisa lagi mengurus itu, orang-orang sakit. Rumah sakit sudah penuh membludak dengan pasien-pasien, sehingga dibiarkan di pinggir-pinggir jalan. Dan akhirnya mati. Peti mati sudah habis, tidak ada. Bahan-bahan sudah tidak ada. Sehingga apa yang mereka bikin? Dari kardus untuk menaruh itu mayat-mayat. Dokter di televisi katakan, kalau mayat yang kena corona, virus corona itu kalau tidak dibungkus rapi, tidak ditaruh peti yang benar-benar kedap, itu tidak ada udara, itu virus dia akan keluar dari hidung, keluar dari mulut. Di mana ada yang terbuka dari kuping, itu dia akan keluar, dia akan merebak. Keadaan sekarang itu sampai demikian. Saya miris ngelihatnya. Sampai saya berdoa, Tuhan, jangan sampai terjadi di Indonesia, Tuhan. Tolong Tuhan. Ini keadaan yang benar-benar sangat menakutkan. Krisis iman, krisis semangat, krisis pengharapan. Seolah-olah tidak ada harapan. Mereka membiarkan mayat-mayat itu bergelimpangan. Saudara-saudara, kita melihat keadaan ini, jangan kita bodoh, jangan kita masa bodoh. Perhatikan keadaan dunia ini, bahwa Yesus tidak lama lagi dia akan datang. Kegenapan firman Tuhan akan digenapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paskah terdapat dari dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu tentang salib yang kita rayakan pada hari Jumat Agung, dan yang kedua adalah kubur yang kosong. Ini berbicara tentang kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini, yang tadi kita sudah baca di dalam Lukas 24 ayat 7. Yesus pernah berkata kepada murid-murid, Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit di hari yang ketiga. Hari inilah Yesus bangkit. Seluruh dunia merayakan. Sebetulnya kita bangga, kita bersuka cita, karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Bukannya hanya sampai di kematian seolah-olah habis sudah. Tetapi kuasa kematian itu membawa kita kepada keselamatan. Dan Tuhan
Dia nyatakan kuasanya yang luar biasa, yang dahsyat. Pada hari ketiga dia bangkit. Karena dia melihat manusia yang ada di muka bumi ini sangat ketakutan. Mereka seolah-olah tidak ada harapan lagi. Kepada siapa mereka akan mengikuti pemimpin-pemimpinnya? Saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan memberikan satu semangat pemulihan bagi kita. Kalau kita sekarang merasakan ketakutan tentang virus corona, tentang perekonomian yang sekarang ini sedang lesu. Tetapi ingat, kuasa kebangkitan Yesus, dia bangkit karena dia akan memberikan pemulihan, memberikan semangat baru, memberikan pengharapan baru, memberikan kita iman baru kepada Tuhan. Jangan kita tinggal diam di kematian saja, tetapi mari kita mau bangkit. Pandang kepada Yesus, arahkan pikiran kita, hati kita kepada Yesus. Sekarang ini Yesus bangkit, saya percaya dengan kematian, dengan kebangkitan, Yesus akan memulihkan keadaan Indonesia dari virus corona. Yesus akan memulihkan Indonesia dari perekonomian. Jangan kita hilang pengharapan. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Kita tetap semangat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Semangat di dalam bekerja. Saudara-saudara, saya tahu sekarang keadaan sekarang. Banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi kita punya Tuhan yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Tuhan memberikan kita satu semangat. Saya memberikan bagian-bagian dari Paskah ini. Yang pertama, Paskah memulihkan semangat yang hancur. Paskah memulihkan semangat yang tidak ada harapan lagi. Kita melihat di bagaimana Maria Magdalena adalah dari wanita-wanita ini. Dia bersama-sama dengan teman-temannya datang kepada Yesus. Dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Mungkin mereka sepanjang malam tidak tidur karena memikirkan, aku ingin bertemu dengan Yesus. Walaupun keadaan pada waktu itu Yesus sudah mati, tetapi imannya yang terus bekerja, yang terus bergelora, bahwa dia ingin ke kubur Yesus, dia ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mempersiapkan rempah-rempah. Ada satu persembahan yang dibawa oleh ibu-ibu dari wanita-wanita ini. Mereka datang kepada Yesus tidak dengan tangan kosong. Mereka bawa persembahan, rempah-rempah untuk meminyaki Yesus yang sudah mati itu. Imannya bergelora di dalam hatinya. Dia bangun tengah malam. Dia pergi hari masih gelap dikatakan. Dia tidak takut dengan keadaan sekeliling karena pada waktu itu orang-orang Kristen takut sama orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi. Kalau mereka lihat, mereka akan diseret bahwa inilah pengikut-pengikut Yesus. Oleh sebab itu mereka pergi tengah malam, hari masih gelap, agar tidak ada orang yang tahu. Tetapi ketika mereka melihat dari jauh, ketika mereka dalam perjalanan, mereka juga berpikir, bagaimana kita bisa, ini wanita-wanita, bisa menggulingkan itu batu yang besar yang menutupi kubur Yesus. Mereka sudah sedang berpikir, bagaimana ya nanti kita, mana mungkin bisa, mana mungkin kuat menggeserkan itu batu yang besar. Kekhawatiran mereka
sepanjang perjalanan Tuhan tahu. Tetapi karena imannya mereka ingin bertemu dengan Yesus. Ketika dari jauh mereka melihat, kok gak ada itu batu ya, gak ada itu batu yang menutupi kubur Yesus. Mereka datang lebih dekat lagi. Dan mereka lihat, oh iya benar, batu itu sudah tersingkir. Batu persoalan, batu segala penyakit, batu pergumulan itu sudah tersingkir. Dan mereka masuk ke dalam kubur. Ketika mereka masuk, tidak ada mayat Yesus di dalamnya. Mereka melihat kubur yang kosong. Tetapi mereka lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Untung ada malaikat di dalam kubur itu. Ada 2 malaikat yang berkata, apa yang kau cari? Mereka katakan, aku mencari Yesus. 2 malaikat ini berkata, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia sudah keluar dari kubur ini. Saudara-saudara, mereka takjub. Mereka hatinya penuh dengan sukacita ketika mendengar akan hal itu. Dan mereka lari pulang memberitahukan kawan-kawannya, murid-murid yang lain. Saudara-saudara, inilah kebangkitan membawa semangat yang baru, semangat yang diperbaharui, yang penuh dengan sukacita. Kekosongan ini membuat Maria Magdalena mengalami krisis hidup, kehilangan harapan. Kematian Yesus itu membuat krisis umat manusia pada waktu itu. Seolah-olah tidak ada harapan. Dan tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk hidup. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita apabila kita kehilangan orang yang sangat berarti dalam diri kita. Mungkin kita juga mengalami, kita sekarang ini kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena virus, karena mungkin hal-hal yang lain. Tetapi pada hari ini kita mau terima firman Tuhan. Kita mau dengar baik-baik apa pesan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan saudara dan saya. Dia tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dia adalah yang menciptakan kita. Dia sangat mengasihi kita. Yang kedua, Yesus bangkit memulihkan semangat yang patah. Ia memberikan gairah yang baru, semangat yang baru, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Karena dia sanggup menolong kita semua. Jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik. Yesus bangkit memberikan pemulihan semangat yang baru, gairah yang baru, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Apapun itu persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, seolah-olah tidak ada pengharapan, seolah-olah tidak ada lagi gairah hidup, seolah-olah putus pengharapan itu, krisis dari pengharapan. Kita harus percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ini membawa pemulihan semangat yang baru. Yang ketiga, Paskah memulihkan rasa takut. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus bangkit memulihkan rasa takut.
Yesus bangkit memulihkan rasa khawatir, rasa cemas. Kita tinggal di dunia ini yang penuh dengan rasa tidak aman. Saat ini manusia yang ada di muka bumi ini merasakan takut yang luar biasa. Ketika saya melihat tayangan di televisi keadaan di Eduardo, saya juga rasa takut. Aduh, saya hampir bertuhan. Saya melihat begitu rupa mayat-mayat bergelimpangan, tidak bisa lagi diurus. Pemerintah tidak sanggup lagi untuk menangani semuanya ini. Peti-peti tidak ada lagi untuk menaruh jenazah. Mereka bikin dari kardus. Saudara bayangkan, aduh, orang miskin pun tidak sampai demikian. Tetapi ini keadaannya di sana. Saya melihat, aduh, benar-benar terjadi yang sangat-sangat menyedihkan, sangat menakutkan, mengerikan. Yesus datang ketika murid-murid merasa takut. Yesus datang ketika murid-murid merasa cemas, merasa kehilangan pengharapan, kehilangan gairah hidup sudah tidak ada lagi. Tetapi Yesus tahu keadaan pada waktu itu. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dikatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Manusia sudah kehilangan damai sejahtera. Manusia sudah kehilangan sukacita. Yesus tahu dan Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kalau kita kehilangan, sudah tidak ada lagi damai dalam hidup kita, tidak ada lagi sukacita, datang kepada Yesus saat ini juga. Datang di bawah kaki Yesus. Dan saya percaya Yesus akan hadir di hati saudara. Dan Yesus akan memberikan damai sukacita ini kepada kita semua. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka untuk membuktikan yang datang itu bukannya hantu, yang datang itu bukannya setan, tetapi yang datang itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dia menunjukkan tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, lambung yang ditusuk. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka menjadi sukacita bahwa yang datang itulah Yesus yang dia percayai, yang dia taruh pengharapannya hanya kepada dia, yang menaruh imannya hanya kepada dia. Ketika dia melihat dengan nyata, Yesus datang dengan tangan yang berlobang, lambung yang berlobang, kaki yang berlobang. Murid-murid itu merasa sukacita yang luar biasa. Dunia ini penuh dengan ketakutan. Sekarang ini dunia sedang digegerkan dengan virus corona. Di mana-mana, seluruh dunia, mungkin banyak, saya tahu banyak orang berkata, seumur-umur belum pernah terjadi seperti ini. Orang-orang tua pun berkata, belum pernah terjadi seperti ini. Baru sekarang ini kita melihat begitu luar biasa virus corona yang menggegerkan, yang menghebohkan dunia ini. Saudara-saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, mulai dari ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kebangkitan Yesus ada tugas bagi kita semua. Bukannya kita hanya enak-enak menerima damai sejahtera sukacita, menerima pemulihan dari Tuhan, tetapi ada tugas yang Tuhan berikan. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk pergi, Tuhan tidak akan biarkan kita pergi begitu saja. Tapi Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari pakai kehidupan kita untuk kita mencari jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Mari kita pakai kesempatan ini untuk kita menjadi saksi Kristus. Kemanapun kita pergi, kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Yang keempat, Paskah memulihkan ekonomi yang hancur. Ada contoh di dalam Alkitab. Dikatakan setelah peristiwa kematian Yesus dalam keputusasaan para murid-murid itu kembali dengan keadaan yang semula. Mereka yang tadinya menjadi nelayan, mereka kembali jadi nelayan. Mereka pergi menangkap ikan lagi. Tetapi ketika mereka semalam-malaman menjala ikan, semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Padahal mereka nelayan yang canggih, yang sudah berpengalaman. Mereka tahu situasi, cuaca, keadaan. Tetapi ketika mereka pergi untuk mencari ikan, semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Satu ekor ikan pun mereka tidak dapat. Mereka bekerja keras. Mereka berjuang untuk menghidupkan keluarga mereka. Tetapi di sini kita melihat krisis ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan ini pun terjadi kepada kita semua. Krisis ekonomi. Seluruh dunia menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah berusaha keras. Mereka berjuang keras. Mereka ingin bikin kesejahteraan bagi rakyatnya. Banyak uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk rakyatnya. Saya dengar, saya nggak tahu lagi, saya nggak ingat. Berapa triliun untuk kesejahteraan rakyatnya. Mereka juga memikirkan, kalau PSBB ini dilakukan, apa dampak dari PSBB ini? Mereka memikirkan. Dan mereka tidak membiarkan, walaupun mungkin apa yang mereka berikan tidak cukup, tetapi masih lumayan bisa menyambung hidup. Saudara-saudara, ini yang terjadi juga di dalam lingkungan kita pada hari-hari ini. Kalau kita tidak sertai akan Tuhan di dalam kehidupan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau krisis ekonomi terus berlanjut, pasti ada kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Kita melihat para napi banyak yang dibebaskan. Kalau ini semua terjadi krisis ekonomi berkepanjangan, maka itu tidaklah
mungkin kalau tidak terjadi kejahatan. Yaitu teman saya, dia orang miskin, hidup sederhana. Mereka berjualan jauh dari Tangerang ke sini, membawa makanan yang mau dijual. Untuk untung seberapa? Saya suka tanya, kamu berapa untungnya ini? Ya kalau habis semua, tante lumayan 100.000 dapat keuntungannya. Dia bersusah payah membawa dengan berat, keliling-keliling jalan. Datang di rumah kemarin, rumahnya kemalingan, dibobol maling. Rumah sederhana dibobol maling, apa yang dicari? Ini keadaan sekarang ini. Dampak dari perekonomian yang lesu. Kita berdoa. Kita mari jemaat yang saya kasihi. Saya mengajak seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan tolong kelesuan dari perekonomian ini. Tuhan tolong dari wabah virus ini yang sedang melanda. Kita berdoa, ibu-ibu, mari saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan dengar doa-doa kita. Tuhan akan dengar dan Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan akan menolong kita semua. Karena tanpa Tuhan, semua yang kita kerjakan akan gagal. Dalam hidup kita seringkali kita merasa bahwa kita tidak sanggup melakukan segala-galanya tanpa Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong apapun yang terjadi pada hari-hari ini. Jangan kita merasa aku mampu, aku kuat, aku dapat melakukan ini semua tanpa Tuhan. Siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Kita ini di hadapan Tuhan hanya debu tanah. Dan kita akan kembali kepada debu tanah ini. Jangan kita merasa sombong. Tapi mari kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau berharap dan kita percaya, kita cari Tuhan. Saya bersyukur kalau pada hari-hari ini keluarga-keluarga membuat mezbah doa, keluarga-keluarga membuat ibadah di dalam rumah tangga mereka. Mereka bersama-sama berdoa, suami, istri, anak-anak, orang tua. Karena di balik semuanya ini Tuhan mempunyai rencana yang indah. Yang mungkin kita tidak pernah bertemu satu dengan yang lain karena papa mama kerja dari pagi, pulang sudah malam, anak-anak sudah tidur. Dan besok pagi anak-anak sudah berangkat sekolah, papa mama masih tidur. Tidak pernah ketemu. Dan saat inilah kalau kita ada di rumah, pakailah kesempatan ini. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bawa semuanya ini kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajak seluruh keluarga agar Tuhan pelihara keluarga kita. Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi dari virus-virus penyakit ini. Siapa yang bisa menjaga dari virus ini? Tidak ada. Dokter sendiri nggak bisa. Sudah pakai pakaian lengkap, APD, alat pelindung diri sudah dipakai semuanya, tapi juga ada yang kena. Tetapi kalau Tuhan, Dia sanggup memelihara kita. Darah Yesus yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Saat yang terindah. Kalau kita sekarang ini dirumahkan, bukan sesuatu yang menjengkelkan, bukan sesuatu
Ya memang bosan sih bosan, tetapi biarlah kita membuat keluarga ini keluarga yang bersuka cita. Karena kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga Yesus datang katakan, aku memberikan damai sejahtera kepada kamu. Kita membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Kita membutuhkan kasih sayang Tuhan untuk kita boleh menikmati dalam keluarga. Saya melihat banyak keluarga-keluarga yang berusaha. Mereka dengan mengisi waktu, mereka bikin kue, mereka bikin makanan untuk keluarga. Bagus. Tetapi lebih dari itu, mari kita meluangkan waktu kita. Mari kita bawa keluarga. Saya ajak saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita ambil waktu berdoa. Jemaat Mahanaim, kita ambil waktu berdoa jam 10 malam sampai dengan jam 11. Kita ajak keluarga berkumpul bersama-sama, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Bukan saja Tuhan memberkati keluarga kita, tetapi Tuhan memberkati Indonesia yang akan pulih dari virus ini. Saya percaya, saya sangat yakin dengan kebangkitan Yesus akan memulihkan Indonesia dari virus corona ini. Amin. Saudara percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memulihkan. Tuhan Yesus memulihkan perekonomian Indonesia. Tuhan Yesus menyelamatkan Indonesia. Saya sangat yakin, oleh sebab itu saya tidak putus-putusnya saya berdoa untuk Indonesia. Saya berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dengan keluarga besarnya, Bapak Wakil Presiden dengan keluarga besarnya, dan seluruh jajarannya, para menteri, para DPR dan semuanya. Tuhan lindungi kita semua, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang akan Tuhan, pelayanan yang sederhana ini kami naikkan kepada-Mu. Ya Tuhan, ada hal-hal yang kurang, Tuhan ampuni kesalahan kami, Tuhan. Biarlah semua ini memuliakan nama Tuhan. Memberkati jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah semua ini dikuatkan, dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Selama kami masih hidup, kami ingin terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat ini. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Angkat kedua belah tangan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang Tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal namamu Yesus tercurah